Saya minta muatkan gitu ada mata kuliah public speaking. Terkhusus jadi public Selamat speaking. pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Gitu kan. Yang saya hormati kepada Ibu Irida, yang saya hormati kepada Bapak Rahman, yang saya hormati kepada Bapak Rafiki, yang saya hormati kepada Ibu Sukmawati, dan yang saya banggakan kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian yang sudah hadir pada acara FGD kita pada pagi hari ini. Adapun FGD kita ini terkait dengan Project Based Learning. Project Based Learningnya adalah mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, ya. Adapun mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, ya, itu nanti kaitannya lebih kepada persekutuan atau partnership. Kemudian nanti Project Based Learningnya itu terkait dengan konsolidasi, gitu ya. Nah, adapun persekutuan, nah, mengapa kita berbicara terkait dengan persekutuan? Persekutuan atau yang dikenal dengan firma, ya, ini kan merupakan salah satu jenis, ya, salah satu jenis perusahaan, ya. Perusahaan itu terdiri atas 3 jenis yang kita ketahui, ya. Yang pertama itu adalah perusahaan perseorangan, yang kedua itu adalah perusahaan persekutuan, ya, atau firma atau CV dan lain sebagainya, dan yang ketiga itu adalah perseroan terbatas. Nah, berdasarkan struktur dari operasinya ataupun kegiatan aktivitasnya, jadi perusahaan itu nanti akan dibagi atas 3 bagian lagi. Nah, apa saja dia? Yang pertama itu adalah perusahaan yang bergerak di sektor jasa. Ya, kita ketahui kalau misalkan perusahaan yang bergerak di sektor jasa itu lebih memberikan suatu fasilitas, memberikan suatu pelayanan, ya, pelayanan kepada konsumen. Kemudian yang kedua itu adalah perusahaan yang bergerak di sektor dagang atau yang kita kenal dengan merchandising business, ya. Nah, apa itu perusahaan perdagangan? Jadi perusahaan dagang ini dia membeli suatu produk yang dibuat oleh pusat manufaktur, kemudian dia nanti akan dijual produk tersebut, ya, kepada konsumen melalui toko ataupun tokonya. Kemudian yang terakhir itu adalah perusahaan manufaktur. Jadi kalau perusahaan manufaktur ini dia akan mengolah, ya, mengolah bahan mentah itu akan menjadi barang setengah jadi, kemudian barang jadi. Nah, itu adalah model-model dari perusahaan. Nah, untuk akuntansinya sendiri tentunya berbeda, ya, baik itu perusahaan perseorangan, baik itu persekutuan atau firma, dan baik itu perusahaan PT atau perseroan terbatas. Oke, untuk perusahaan persekutuan atau firma ini dia lebih kepada pembagian laba. Tentunya dia nanti akan berbeda-beda, ya. Nah, mengapa dia berbeda? Karena persekutuan ini itu nanti kan ada akta persekutuan, ya. Kemudian dari akta persekutuan tadi itu nanti akan dijelaskan kapan ini persekutuan ini terbentuk, kapan ini pelaksanaannya, siapa sekutu-sekutunya, dan apa nanti yang akan dia lakukan, dan apa yang akan dia olah. Nah, pembagian labanya itu nanti berdasarkan persentasenya. Persentase apa? Yang pertama itu ada persentase modal. Ya. Jika sekutu ini terdiri atas 2, artinya sekutu A sama sekutu B. Jika sekutu A ini modalnya 60%, sedangkan sekutu B 40%, berarti pembagian labanya kalau berdasarkan rasio persentase, berarti sekutu A akan menerima pembagian laba sebesar 60%. Sekutu B akan menerima pembagian laba sebesar 40%. Yang pertama. Kemudian, jika sekutu A, sekutu B memiliki modal sama-sama 50%, kemudian akan tetapi dia memiliki bidang pekerjaan yang berbeda, di mana sekutu A ini dia memiliki modal 50% sekaligus bekerja,
kemudian sekutu B ini hanya modal saja, berarti nanti pembagian labanya nanti akan disisihkan dulu, ya. Yang disisihkan itu apa? Yang disisihkan itu adalah penyisihan gaji. Oke, paham? Nah, yang kemudian yang ketiga itu kalau misalkan nanti ada bonus di situ. Nah, kalau ada bonus nanti akan disisihkan gaji dulu, kemudian bonus nanti baru dibagi rata. Gitu. Nah, itu dari sisi persekutuan. Nah, kalau kita lihat pada perusahaan, ya, perseroan terbatas, baik itu perusahaan dagang, perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur, tentunya laporan keuangannya ini lebih kompleks, ya, lebih rumit dan lebih komplikated. Nah, mengapa? Karena pada perusahaan, ya, baik itu perusahaan dagang, jasa dan manufaktur, ini tentunya memiliki kriteria ataupun standar prosedur yang berbeda-beda. Ya, misalkan perusahaan dagang, ya, dalam perusahaan dagang ini kan ada beberapa sistem di situ, ya. Kemudian juga terkait dengan perusahaan manufaktur. Nah, kalau perusahaan jasa itu lebih simpel lagi, ya. Itu kalau misalkan kita lihat dari satu unit. Nah, bagaimana misalkan kalau perusahaan ini, ya, memiliki modal yang lebih, ya, memiliki pasarnya berlebih, tentunya dia akan mengakuisisi, ya, dia akan mengakuisisi ataupun merger, dan itulah yang disebut dengan konsolidasi. Nah, bagaimana konsolidasi ini? Ya, jadi nanti ada tahapan-tahapan dari konsolidasi tersebut, dan ada perbedaan antara konsolidasi, akuisisi, merger dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan pembuatan laporan keuangannya, kalau misalkan dia induk perusahaan, itu disebut dengan parent company. Tapi kalau misalkan dia anak perusahaan, itu disebut dengan subsidiary company. Ya, kalau misalkan subsidiary company, ya, itu laporan keuangannya juga akan nanti dihitung oleh parent company tersebut. Ya, nah, laporan keuangan konsolidasi itu biasanya ada eliminasi, ya. Eliminasi atas apa? Misalkan terkait dengan adjustment dan lain sebagainya. Dan itu biasanya lebih rumit dan lebih sulit, ya. Sehingga jika kita lakukan suatu pembelajaran di mana pembelajaran tersebut sifatnya adalah tutorial, artinya dosen yang hanya mengajarkan saja ataupun memberi pengetahuan saja kepada mahasiswa, takutnya mahasiswa itu tidak akan nyerap, ya. Nah, ada ilmu di dalam suatu pendidikan, ya, bahwa kalau kita itu hanya melihat, ya, mungkin hanya 20% yang akan kita tangkap. Kalau kita misalkan melihat dan mendengar itu 40%, ya. Tapi kalau misalkan kita itu melihat, ya, mendengar, kemudian mengungkapkan, ya, itu bisa 70 hingga 90% daya serap kita. Nah, berhubung karena hal tersebut sehingga saya membuat suatu project based learning tersebut. Nah, project based learningnya ini tentang apa? Jadi tentang konsolidasi, ya. Jadi kalau misalkan nanti Anda membaca, ya, paling terserap hanya 5%, ya. Tapi kalau misalkan Anda melihat, ya, sekitar 20%, mendengar 40%. Tapi kalau misalkan Anda bisa mengungkapkan lagi, itu biasanya lebih tinggi. Sehingga itulah mengapa saya melakukan yang namanya project based learning. Jadi project based learning ini jadi terkait dengan suatu kasus. Nah, sehingga disitulah kita kenal dengan case method tadi, ya. Case methodnya apa? Jadi di dalam suatu laporan keuangan suatu perusahaan, ya, laporan keuangan suatu perusahaan tersebut nanti kita buatkan suatu permasalahan di situ, ya. Jadi suatu permasalahan di situ, ya, berdasarkan dari apa yang Anda baca, apa yang Anda lihat, dan apa yang Anda dengarkan dari saya, itu nanti Anda akan tuangkan, ya, Anda tuangkan ke dalam laporan akhir Anda. Dan PJBL ini menjadi suatu ujian akhir semester bagi program studi Diploma 3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas BNI. Ya, jadi PJBL ini tentunya nanti akan berkaitan langsung dengan CPL.
ya, akan berkaitan langsung dengan RPS, ya, akan berkaitan langsung juga dengan yang namanya silabus, sehingga dia saling link, ya, dia saling link and match di sini. Jadi artinya apa? Bahwa kita memang membutuhkan, ya, kreativitas inovasi dari mahasiswa-mahasiswi sekalian untuk dapat memecahkan suatu masalah. Jika Anda itu sudah bisa membaca suatu permasalahan, kemudian dari membaca tersebut Anda menganalisis suatu masalah, kemudian Anda tuliskan jawabannya, ya, kemudian nanti diupload ke dalam Integrated Learning Management System, sehingga di situ saya bisa melihat, ya, kemudian saya di situ bisa menilai, ya, bahwa sudah sampai di mana kemampuan saudara terkait dengan PJBL ini. Ya, jadi terkait dengan PJBL ini tentunya nanti ada tahapan-tahapan dalam evaluasi, ya. Ada tahapan misalkan kita memonitor saja, ada tahapan misalkan kita mengukur sampai sejauh mana. Kemudian ketika sudah sampai ke tahapan akhir, barulah nanti kita evaluasi apa yang kurang. Jika kurang, apa strategi penyelesaiannya. Nah, itulah yang saya terapkan di sini, yang saya sampaikan di sini kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian, ya. Jadi untuk UASnya, untuk program Diploma 3 Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, agar dapat dipahami sehingga nanti bisa dilakukan ataupun menjawab dari permasalahan yang saya berikan dalam LMS. Oke, baiklah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.